Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, kali ini teman-teman, saya mau share sedikit mengenai sejarah Perjanjian Lama. Bagaimana tentang sejarah Perjanjian Lama? Nah, itu dimulai dari masa penciptaannya teman-teman. Masa penciptaan, kemudian masuk ke jatuhnya dosa, kemudian masuk ke Abraham, kemudian masuk ke penindasan, kemudian masuk ke keluaran, masuk ke pengembaraan, kemudian dari pengembaraan masuk ke kemenangan, lalu masuk ke hakim-hakim, raja-raja, pembuangan. Nah, saya akan share secara singkat ya teman-teman. Pertama di masa penciptaan. Kita tahu ya teman-teman, dalam Kejadian pasal 1 itu merupakan fakta sejarah. Kita lihat ya. Kenapa teman-teman? Karena dalam Kejadian pasal 1 itu menggunakan kata pada mulanya dan tidak menggunakan kata pada suatu waktu seperti yang digunakan pada dongeng-dongeng pada umumnya. Jadi dalam Kejadian pasal 1 ini menggunakan kata pada mulanya. Pada mulanya ini jelas sekali menunjukkan bahwa Kejadian pasal 1 ini bukanlah dongeng atau ilustrasi ya teman-teman, tetapi fakta sejarah. Kemudian itu diperkuat lagi dengan Kejadian pasal 2 ayat 1. Kita cek ya. Dilihat ya ayatnya teman-teman. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Jelas di sini menunjukkan bahwa Kejadian pasal 1 pada mulanya ini adalah fakta sejarah. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Penciptaan yang dilakukan oleh Allah, yaitu kita bisa melihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah melakukan penciptaan secara bertahap, dan Allah menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada. Itu dari tidak ada bahan-bahan ya teman-teman. Hanya dengan berfirman, maka langsung jadi. Terkecuali Adam dan Hawa. Adam itu diciptakan atau dibuat dari debu tanah atau tanah liat. Kemudian Hawa dari tulang rusuk Adam. Nah, kita bisa melihat ya teman-teman, bagaimana tentang penciptaan yang dimulai dari hari pertama sampai hari ke-6. Nah, saudara-saudara semuanya bisa membaca bagaimana tentang Allah menciptakan dunia ini ya teman-teman. Mulai dari Kejadian 1 ini sampai seterusnya, sampai ayat yang ke-27 ya teman-teman. Kemudian, nah kalau saudara-saudari semuanya membaca dalam kitab Kejadian pasal 1 ini, tentu saudara-saudari semuanya menemukan di sini ada tertulis kata hari ya teman-teman. Contoh misalnya dalam Kejadian 1 ayat 5. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Dan begitu pun juga dengan ayat selanjutnya ya teman-teman. Jadi hari di dalam kejadian ini ya teman-teman, itu adalah 24 jam. Kenapa saya bilang 24 jam? Alasannya karena di dalam Alkitab tidak ada hari yang berarti masa. Dan juga istilah jadilah petang dan jadilah pagi, itu menunjukkan bahwa satu hari di sini di dalam Kejadian pasal 1 ayat 5 itu sama dengan 24 jam. Kalau masa berarti itu jutaan tahun teman-teman. Dan tentu saya pribadi lebih mengikuti Alkitab dibanding mengikuti ilmu pengetahuan. Kenapa teman-teman? Karena ilmu pengetahuan belum tentu benar. Jadi clear ya teman-teman, Adam dan Hawa adalah manusia pertama. Kemudian dari penciptaan kita masuk lagi ke jatuhnya dosa. Nah, kalau kita melihat dalam Kejadian pasal 3, sebelumnya perlu saudara-saudari juga ketahui bahwa kitab Kejadian itu adalah bersifat hurufiah ya, atau bersifat sejarah, tetapi juga bukan berarti kitab Kejadian hanya sejarah lalu kitab Kejadian bukan firman Tuhan. Tidak ya teman-teman. Kitab Kejadian adalah bersifat sejarah tetapi juga adalah firman Tuhan. Dalam hal Kejadian pasal 3 ini adalah tidak masuk akal kalau Kejadian pasal 3 ini adalah dongeng atau perumpamaan. Apalagi sampai Yesus rela mati di kayu salib. Ya kan? Jelas Kejadian pasal 3 ini adalah sejarah. Apalagi ini pun juga menjadi dasar dari doktrin-doktrin penting dalam kekristenan. Jadi kita lihat ya teman-teman, penggoda itu adalah ular yang dipakai atau diperalat oleh setan. Walaupun sama sekali tidak menyebut setan, tetapi jelas ada setan yang memperalat ular itu. Nah, sekalipun dalam Kejadian 3 mengatakan bahwa ular adalah binatang yang paling cerdik, tetapi bagaimanapun ular adalah binatang dan Alkitab mengatakan bahwa binatang itu tidak berakal budi. Sedangkan penggoda dalam Kejadian pasal 3 ini jelas menunjukkan bahwa ia mempunyai akal yang luar biasa. Nah, adanya setan yang menggoda Adam dan Hawa itu menunjukkan dengan jelas bahwa sebelum dosa pertama manusia, sudah ada dosa dalam alam semesta, yaitu yang ada di dalam dunia malaikat ya teman-teman. Setan atau ular pertama-tama itu menyerang Hawa, bukan Adam ya teman-teman. Hawa dia belum diciptakan pada saat Allah memberikan larangan makan buah. Kita lihat Kejadian pasal 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ini Adam ya teman-teman. Dan Hawa dari tulang rusuk Adam. Jadi Hawa tahu tentang larangan itu jelas dari Adam. Hawa tidak tahu larangan itu langsung dari Tuhan.
Nah, Hawa dia menjadi jalan yang terbaik untuk menjatuhkan Adam oleh setan ya teman-teman. Nah, dosa Adam dan Hawa bukan sekedar terletak pada tindakan makan buah, tetapi juga pada hal-hal lain, yaitu mereka tidak percaya pada Tuhan atau firman Tuhan. Mereka lebih percaya pada kata-kata setan. Kita lihat dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17 ini ya teman-teman. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, kita bisa bandingkan dengan Kejadian pasal 3 ini. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Padahal Tuhan sudah berfirman kepada Adam sebelumnya ya teman-teman. Seharusnya di sini ya teman-teman, Adam harus mencegah Hawa, tetapi malah Adam berdiri. Bahkan ia menerima buah itu dari istrinya, dan Adam pun memakan buah itu. Nah, tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, yaitu banyak orang berpikir dan percaya bahwa buah itu betul-betul bisa memberikan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Saya sih kurang setuju dengan pemikiran seperti itu ya teman-teman. Jadi menurut saya tidak ya. Kenapa? Bukan karena buahnya mengandung sesuatu, tetapi karena Allah menentukan demikian. Dan juga pengetahuan yang didapat adalah itu pengetahuan dari pengalaman. Nah, Hawa memakan buah itu lalu memberikan kepada Adam. Seharusnya kan Adam mencegah Hawa, tetapi faktanya Adam hanya melihat dan menerima buah itu dari Hawa, bahkan memakannya. Artinya mereka melanggar larangan Tuhan. Bahkan Hawa pun juga dia mengulangi firman Tuhan di dalam Kejadian 2 ayat 16 ya. Kita lihat. Nah, ini kan perintah Tuhan dan larangan Tuhan kepada Adam ya teman-teman. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Perhatikan di sini ya teman-teman, kata semua itu dihilangkan. Kalau ada kata semua, maka penekanannya ada pada kasih Allah. Allah mengizinkan memakan semua kecuali satu. Tetapi dengan tidak adanya kata semua, maka penekanan Hawa adalah pada larangan Allah. Hawa juga menambahi firman Tuhan. Kita lihat ya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Nah, Hawa menambahi firman Tuhan yang mana? Kita lihat tuh dalam ayat 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Padahal Allah tidak pernah berfirman, jangan kamu rabah, ya kan? Inilah yang ditambahi oleh Hawa. Nah, kita bandingkan dengan Kejadian 2 ayat 16 ya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Di sini janganlah kau makan, tetapi Hawa menambahi firman Tuhan. Jangan kamu makan ataupun rabah buah itu. Fix ya, Hawa menambahi firman Tuhan. Kemudian setan menyerang dengan dusta. Kita lihat ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, akibat dosa yaitu rasa malu dan takut. Kemudian penderitaan yang dialami perempuan ya. Kemudian kematian jasmani. Kita lihat ayat 19, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Ini kematian jasmani ya teman-teman. Artinya mereka akan disusul dengan kematian jasmani. Kemudian kematian yang dimaksud dalam Kejadian 2 ayat 17 adalah itu kematian rohani dan akan disusul dengan kematian fisik. Ayat 19 tadi teman-teman, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Kemudian mereka diusir dari Taman Eden karena perbuatan mereka. Mereka dihukum. Hukuman kepada ular, yaitu terkutuk, menjalar dengan perut, makan debu tanah. Kalau dalam arti hurufiah, karena menjalar dengan perut, maka pasti ada debu tanah yang masuk ke dalam mulutnya. Ini berlaku untuk ular saja, bukan untuk ular lain. Nah, kalau secara kiasan, artinya ular itu direndahkan. Kita lihat ya hukuman yang diberikan kepada mereka. Nah, ini kepada ular. Kemudian, ini kepada perempuan. Kemudian kepada manusia, kepada Adam. Saya baca ya, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuk engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu engkau akan menjalar dan debu tanah akan kau makan seumur hidupmu. Ayat 16, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berakhir kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Nah, hukuman kepada manusia, kepada Adam, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah perintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi, akibat dosa Adam, maka ada penderitaan ya teman-teman, khususnya perempuan dalam ayat ini. Kemudian
pekerjaan pun menjadi sukar. Lihat ini, ayat yang ke-17. Kemudian, rasa gelisah, takut, khawatir, tidak damai. Kita lihat Kejadian 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Kita lihat ya bagaimana rasa gelisah mereka, takut, khawatir, tidak damai. Jadi penderitaan adalah sebagai hukuman dosa. Dan ini mencakup penderitaan fisik dan batin juga. Kemudian putus hubungan dengan Allah, kematian, semua manusia menjadi manusia berdosa, semua manusia ada di bawah hukum, di bawah murka Allah, semua manusia condong lebih senang berbuat dosa, manusia tidak bisa berbuat baik, kemudian neraka. Tetapi kita juga dapat melihat kasih Allah. Ia memberikan pengharapan untuk manusia yang berdosa untuk bisa diselamatkan. Nah, betapapun besar dan banyaknya dosa, ayat 15 kita lihat. Ayat 15 ini ditujukan kepada setan. Inilah yang disebut dengan proto-evangelium atau Injil pertama. Walaupun ini ditujukan kepada setan, tetapi ini sangat penting sekali ya teman-teman untuk manusia. Kenapa? Karena ini adalah janji Allah bahwa dari keturunan Hawa akan ada seorang yang mengalahkan setan. Dan nubuatan ini telah digenapi Yesus Kristus dengan kedatangan, kematian dan kebangkitannya. Kita baca ya teman-teman. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi ini telah digenapi Yesus Kristus ya teman-teman, dengan kedatangannya, kematiannya dan kebangkitannya. Jadi cerita singkat tentang kejatuhan manusia dalam dosa sudah ya teman-teman. Kemudian kita masuk lagi ke zaman Abraham. Nah, kita tahu Abraham adalah bapak segala orang beriman. Tuhan menampakkan diri kepadanya untuk menyatakan dirinya sebagai Allah yang Maha Kuasa. Kita lihat dalam Kejadian 17. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Aku Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Jadi nama Abraham sebelumnya adalah Abram ya teman-teman. Begitupun dengan Sarah, nama sebelumnya adalah Sarai. Kemudian tujuan dan maksud Allah menampakkan diri kepada Abraham yaitu untuk memberikan perintah kepada Abraham, yaitu hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Lihat ya ayat 1 ini teman-teman. Nah, perjanjian Allah dengan Abraham yaitu tentang keturunan. Kita lihat ayat 2, kemudian 4, 5, 6. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Nah, kita bisa lihat dalam ayat ini ya teman-teman, bahwa Abraham akan mendapat seorang anak. Nah, perjanjian Allah dengan Abraham itu tentang keturunan, yaitu akan mendapatkan seorang anak. Keturunan yang sangat banyak yang akan menjadi sejumlah besar bangsa. Ini digenapi secara jasmani. Kita lihat ayat 2, 4, 5, 6. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Sejumlah besar bangsa, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan buat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Ini digenapi secara jasmani karena Abraham adalah nenek moyang Yahudi atau bangsa Israel. Kemudian secara rohani, artinya semua orang Kristen adalah keturunan Abraham. Kita bisa melihat dalam Roma pasal 4. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Jadi secara rohani semua orang Kristen adalah keturunan Abraham atau Abram. Jadi Ishak adalah anak yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Lalu ada tanda perjanjian sunat. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Jadi Abraham percaya pada janji Tuhan. Dan ini terlihat dari ia sujud kepada Tuhan dan ia tertawa. Tetapi perlu digarisbawahi ya teman-teman. Tertawa ini beda dengan di mana Sarah tertawa ditegur Allah, tetapi Abraham tidak ya teman-teman. Dan artinya hati mereka punya sikap yang berbeda juga terhadap janji Tuhan. Allah menguji iman Abraham untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, yaitu Ishak, dan Abraham taat. Dan karena ketaatannya Allah membenarkan dia karena imannya. Jadi panggilan Allah terhadap Abraham, dan dalam panggilan itu ada perintah, yaitu harus meninggalkan negeri sanak saudara, rumah bapak, dan ia harus pergi ke negeri yang akan ditunjukkan kepadanya. Ini betul-betul ujian iman teman-teman. Tetapi pertanyaannya, mengapa harus ke Kanaan? Tuhan menyuruhnya ke Kanaan, tetapi Tuhan tidak memberitahu bahwa itulah tanah yang akan Tuhan berikan. Baru pada Kejadian 12 ayat 7 kita lihat. Nah, baru pada Kejadian 12 ayat 7 ini Tuhan memberitahukan hal itu. Kita baca ya, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Jadi Tuhan baru memberitahu kepada Abraham pada Kejadian 12 ayat 7 ini teman-teman. Nah, janji Tuhan kepada Abraham, keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Abraham diberkati, namanya menjadi masyhur. Abraham akan menjadi berkat, yang memberkati Abraham akan diberkati Tuhan, dan sebaliknya. Semua bangsa akan diberkati melalui Abraham. Nah, ini menunjuk kepada Yesus. Keturunan Abraham yang menjadi berkat bagi semua bangsa. Tuhan memberi perintah, tetapi ia juga memberi janji ya teman-teman. Jadi singkat cerita, dari Abraham turun ke Ishak, turun ke Yakub, turun ke 12 anak Yakub, itu menjadi suatu bangsa yang besar, bangsa Israel. Jadi Abraham, Ishak, Yakub itu adalah bapak patriark bangsa Israel atau Yahudi. Dan bangsa Israel berkembang biak dengan pesat. Ini penggenapan nubuat kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Yusuf dan generasinya sudah mati.
Yusuf mati terlebih dahulu dari saudara-saudaranya ya teman-teman. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati, tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikan Yakub dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi anak-anak Yakub ada 12. Dina dia tidak disebut karena Dina anak perempuan. Jadi dari Yakub dan Lea itu ada Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, Isakar, Sebulon dan Dina. Tetapi sekali lagi Dina tidak dihitung ya. Kemudian dari Lea istri pertama Yakub, kemudian dari Rahel istri kedua Yakub itu ada Benyamin dan Yusuf. Lalu dari gundik pertama Bilha itu ada Dan, Naftali. Kemudian anak dari gundik kedua Silpa itu ada Gad dan Asher. Kita bisa melihat dalam Kejadian 30, baca semua ya teman-teman. Nah, selesailah cerita singkat tentang kisah Abraham. Kemudian kita masuk lagi ke masa penindasannya teman-teman. Nah, orang Israel itu ditindas di Mesir. Keluaran pasal 1. Baca ya teman-teman Keluaran 1 ini. Nah, keturunan Yakub pindah ke Mesir itu disebabkan karena adanya kelaparan, tetapi juga itu karena firman Tuhan menyuruh mereka pindah. Bandingkan dengan cerita yang dialami Abraham, di mana Allah menyuruh Abraham untuk meninggalkan Ur Kasdim karena adanya firman Tuhan yang menyuruhnya. Kejadian 12 kita lihat. Berfirman Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi keturunan Yakub pindah ke Mesir itu disebabkan karena adanya kelaparan. Yusuf sudah mati, kemudian bangkit seorang raja baru memerintah di tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Kata raja itu, bangsa Israel sangat banyak dan lebih banyak jumlahnya dari kita. Ini pada ayat 9. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Tetapi raja itu tidak ingin orang Israel pergi. Kita lihat ayat 10. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Nah, kenapa raja itu berkata seperti itu teman-teman? Karena menguntungkan. Lalu pertanyaannya, apa yang dilakukan Firaun terhadap orang Israel? Kita lihat dulu dalam ayat 11, 13, 14. Menindas bangsa Israel dan kerja paksa. Kemudian kita lihat lagi. Ia memerintahkan para bidan untuk membunuh bayi laki-laki. 2 orang bidan itu adalah Sifra dan Pua. Nah, kenapa hanya laki-laki? Karena laki-laki bisa berperang. Kalau perempuan kan tidak bisa berperang. Hanya perempuan itu bisa menjadi budak. Nah, bidan-bidan itu takut kepada Allah dan tidak mau membunuh bayi laki-laki. Lihat. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Dibaca terus ya. Nah, orang Israel bertambah banyak. Firaun memerintahkan rakyat untuk membunuh bayi laki-laki. Lihat ayat 22. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Tetapi yang terjadi, Firaun memelihara Musa ya teman-teman. Kita lihat dalam Keluaran pasal 2. Dibaca terus ya sampai ayat ke-10. Musa lahir lalu dipelihara di istana Firaun. Musa disembunyikan sampai 3 bulan. Musa dimasukkan dalam peti ya teman-teman dan diletakkan di sungai Nil. Jadi sekitar 70 orang yang masuk ke Mesir dan itu berkembang biak menjadi sekitar jutaan orang ya teman-teman. Jadi inilah cerita singkatnya dari masa penciptaan sampai masa penindasan. Besok baru saya lanjutkan lagi masa keluaran ya teman-teman.